kabarnya hari ini? Kembali lagi dalam materi kali ini kita akan membahas lembaga sosial. Lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution atau bisa juga disebut peranata sosial. Hal ini dikarenakan social institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan lembaga sosial, terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama, dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Hal ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu norma itu ada 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi awalnya terbentuk secara tidak sengaja untuk membentuk masyarakat yang teratur, tapi lama-kelamaan norma ini dibuat secara sadar. Seperti contohnya misalnya undang-undang yang terkait dengan norma hukum itu dibuat secara sadar. Contoh, dahulu di dalam jual beli seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, akan tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, apakah si pembeli ataukah si penjual. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial, karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Norma sosial ini contohnya misalnya lembaga pendidikan, lembaga hukum, dan lain sebagainya ya. Dia bermula dari norma. Tapi lambat laun norma ini berkembang menjadi lembaga, begitu dia ya. Jadi aturannya lebih jelas. Ciri-ciri lembaga sosial yang pertama, memiliki simbol atau lambang tertentu. Itu sebabnya kalau lembaga pendidikan dia punya lambang ya, ada simbolnya. Atau misalnya lembaga keuangan kayak misalnya bank atau koperasi, dia punya lambang, simbol. Itu maksudnya lembaga sosial memiliki simbol. Yang kedua, memiliki tujuan. Biasanya lembaga-lembaga sosial itu dia punya tujuannya masing-masing. Lembaga pendidikan tentu beda tujuannya dengan lembaga hukum dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, memiliki alat perlengkapan untuk mencapai tujuan. Jadi ada alat perlengkapannya untuk mencapai tujuan lembaga itu. Yang keempat, memiliki tradisi atau aturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi masing-masing lembaga sosial itu dia punya aturannya masing-masing. Contoh, lembaga keluarga mempunyai tujuan untuk mendidik anak-anak agar cerdas. Maka lembaga keluarga memerlukan adanya buku-buku, ilmu pengetahuan atau komputer yang mempunyai akses internet. Jadi kalau di lembaga keluarga kalian masing-masing pasti tujuannya adalah supaya anak-anak menjadi cerdas. Maka biasanya setiap lembaga keluarga itu dia melengkapi supaya tujuannya itu tercapai dengan fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan. Jadi masing-masing lembaga keluarga punya kemampuan untuk memfasilitasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Contoh berikutnya ada lembaga politik. Lembaga politik mempunyai tujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Maka lembaga politik memerlukan berbagai sarana untuk menampung aspirasi rakyat. Apakah lewat internet? Berarti perlu komputer. Atau menerima rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya. Berarti perlu tempat atau ruangan untuk menerima rakyat dan lain-lain. Kemudian contoh berikutnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dia membutuhkan gedung sekolah, perpustakaan, sarana ibadah, sarana olahraga, laboratorium, kurikulum, tata tertib, dan lain-lain. Jadi dari 3 contoh ini, lembaga keluarga, politik, dan pendidikan, untuk mencapai tujuannya mereka memfasilitasi dengan caranya masing-masing. Jadi setiap lembaga itu punya cara yang berbeda, peralatannya dan fasilitasnya, begitu ya. Yang selanjutnya kita mau bahas fungsi lembaga sosial. Apa sih fungsi lembaga sosial ini? Menurut Surjono Sukanto ada 3
Tiga fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial itu berfungsi memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang kedua fungsinya adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga fungsinya adalah memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Jadi sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.